Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, saya Chandra Pradistasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sindang. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Rekan-rekan, di sini saya ingin memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama adalah Bapak Syarif Hidayat selaku fasilitator dan yang kedua adalah Ibu Ani Rahmayani selaku pengajar praktik. Sebagai bentuk refleksi saya terkait dengan aksi nyata pada modul 1.1, perasaan selama melakukan perubahan di kelas yaitu selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik dan masih berpusat kepada guru atau teacher center. Seharusnya lebih berpusat pada peserta didik atau student center, sehingga peserta didik cenderung pasif dan kurang mengekspresikan ide atau gagasannya, hanya menyimak apa yang sedang disampaikan. Maka, kurang menggali keterampilan dan pembentukan karakter building pada peserta didik, saya lebih memfokuskan keberhasilan peserta didik hanya berdasarkan tuntas dalam KKM atau KKTP. Setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1, pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, serta menumbuhkan budi pekerti yang baik pada peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk menghargai dan menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Pembelajaran yang awal mulanya peserta didik sebagai objek, setelah memahami modul ini dan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik menjadi subjek dalam pembelajaran dan diberikan kebebasan untuk berekspresi. Saya selaku guru harus bisa menjadi teladan yang baik, memberi semangat, dan mendorong peserta didik aktif, kreatif, inovatif dalam mengembangkan potensinya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan pada aksi nyata yaitu mengubah model, metode, strategi yang awal mulanya berpusat pada guru atau teacher center menjadi student center dengan menerapkan tujuan pendidikan yang artinya menuntun bukan menuntut. Peserta didik mendapatkan keberhasilan hanya dari aspek kognitif, tetapi penilaian di sini secara menyeluruh melalui asesmen kognitif dan non-kognitif. Menghasilkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, sesuai kebutuhan peserta didik dalam memiliki keterampilan kolaborasi, kreatif, penalar kritis, dan mampu berkomunikasi dengan baik, di mana sesuai dengan pembelajaran yang merdeka untuk peserta didik. Pembelajaran yang digunakan inovatif dan menarik dari pemanfaatan media yang digunakan. Aksi nyata yang ketiga yaitu saya merefleksikan terkait dengan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Rekan-rekan, berikut ini adalah dokumentasi dari saya terkait dengan perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat, mulai merumuskan dari TP, ATP, dan berdiskusi terkait model, metode, strategi. Kaitannya juga dengan karakter peserta didik yang berbeda, yang didiskusikan dengan guru PK. Selanjutnya, saya membuat perangkat pembelajaran modul ajar. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk menumbuhkan karakter religius. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk menumbuhkan karakter religius. Kegiatan pembelajaran saya mengingatkan peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas dan menanyakan terkait piket kelas. Apakah sudah dilaksanakan? Di sini gunanya untuk menumbuhkan karakter gotong royong. Setelah itu, saya mulai melakukan absensi kehadiran dan melakukan ice breaking untuk memberi semangat, lalu menyampaikan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran serta memberikan pertanyaan pemantik terhadap peserta didik. Dilanjutkan, memulai pembelajaran dengan model problem based learning.
Peserta didik diberikan permasalahan untuk menstimulasi pengetahuannya dan mampu menyelesaikannya melalui solusi dan pemahaman, di mana pembelajaran menggunakan metode diskusi melalui strategi TIPEK. Peserta didik mampu berkolaborasi dan mampu mempresentasikan dan merefleksikan hasilnya. Refleksi aksi nyata yang keempat, yaitu kaitannya dengan foto yang bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Baik rekan-rekan, di sini adalah dokumentasi dari pelaksanaan aksi nyata saya, di mana peserta didik lebih interaktif dari awal pelaksanaan hingga akhir. Peserta didik mampu memahami pembelajaran yang diperoleh, mampu memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru berdasarkan pemahamannya melalui pembuktian dari kegiatan praktek. Di sini juga bentuk kolaborasi saya dengan rekan sejawat, kaitannya dengan penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian penentuan dalam menggunakan metode, model, dan strategi, serta saya juga berdiskusi kaitannya dengan karakter peserta didik. Baik rekan-rekan, di sini adalah dokumentasi dari pelaksanaan aksi nyata saya, di mana peserta didik lebih interaktif. Selanjutnya adalah testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Baik rekan-rekan, yuk kita simak Assalamualaikum videonya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anugrah Pratama, SPC MPC Psikolog yang merupakan guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Sindang, sekaligus merupakan rekan sejawat dari Ibu Chandra Praditasari yang merupakan pengajar juga di SMK Negeri 1 Sindang. Melewati video ini, saya memberikan penilaian secara rekan sejawat bahwasannya Bu Chandra Praditasari selama kita berkolaborasi antara MAPEL, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan bimbingan konseling bahwasannya Ibu Chandra sudah berorientasi kepada siswa. Hal ini terlihat bagaimana Ibu Chandra memberikan asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, seperti halnya memberikan kuesioner pada awal pembelajaran dan melakukan umpan balik ketika pembelajaran selesai. Selain itu, dalam pembelajaran, Ibu Chandra telah memberikan ruang maupun penempatan siswa sebagai role model utama, sehingga siswa dapat mengeksplor lebih aktif lagi dalam setiap pembelajaran. Bu Chandra juga dalam setiap pembelajarannya selalu menyelingi penguatan secara karakter berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berupa gotong royong, di mana siswa diajarkan untuk berkolaborasi antara satu sama lainnya. Yang kedua, untuk selalu memicu suatu kreativitas dan kemandirian, dan juga penekanan pada nilai-nilai religius, serta mengajarkan juga adanya berkebinekaan global, di mana Bu Chandra mengajarkan dan menekankan untuk saling menghargai antar siswa dengan siswa lainnya dan antar siswa dengan guru ketika berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial. Menariknya, Ibu Chandra dalam setiap pembelajarannya memiliki inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya dalam menggunakan media Canva sebagai media penyampaian materi dalam pembelajaran, sehingga inovasi tersebut yang membuat siswa memiliki antusias dan semangat untuk lebih kreativitas dan mengasah kembali kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan sebagai rekan sejawat dalam penilaian terhadap Ibu Chandra dalam pembelajaran yang sudah berorientasi kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Yati dari kelas 10 Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Pembelajaran yang dilakukan dengan Ibu Caca, pembelajarannya seru dan menyenangkan loh. Biasanya kita juga menggunakan media interaktif, lalu siswa dan siswi selalu diberi kesempatan untuk memberi ide, gagasan, atau pendapat pada saat pembelajaran. Saya bersama rekan-rekan di kelas selalu dilatih untuk bisa berkolaborasi dengan teman di kelas. Terima kasih Ibu Caca. Kami jadi lebih paham dan mudah memahami setiap pembelajaran Ibu. Sukses selalu Ibu Caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata saya pada modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.